kepada dunia. Yang dia inginkan hanya Allah. Bahkan dia pun tidak ingin masuk surga. Dan dia pun tidak takut neraka. Karena bagi dia neraka dan surga sama. Selagi cinta Allah, Allah mencintai dia. Tidak ada bedanya surga dan neraka. Itu konsep mahabbah. Jadi dan orang yang punya mahabbah yang tinggi, punya rasa cinta yang tinggi kepada Allah, maka hidupnya pun hanya untuk Allah. Maka ketika menafsirkan kata la ilaha illallah itu la mahbuba illallah. Kalau tadi kan kita masih tataran la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian ada yang tataran di atasnya la maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Maka orang yang tertinggi derajatnya adalah la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Yang dicintai hanya Allah. Yang diingat Allah, yang dirindukan hanya Allah, yang diharapkan hanya Allah. Ya seperti orang yang jatuh cinta. Kamu pernah jatuh cinta belum? Baik, sudah pernah jatuh cinta belum? Baik. Orang jatuh cinta itu kan ya, mau makan ingat kamu. Ya tak? Mau tidur ingat. Bahkan karena ingat kamu tidak doyan makan. Tidak mau makan, nyapu tidak gelemangan. Sedang jatuh cinta. Ya kan? Kadang-kadang seperti orang gila senyum-senyum sendiri. Ujang-guyu sendiri. Ya karena cinta. Nah, orang yang cinta itu akan syauk. Orang syauk itu artinya bronto. Bronto itu kepengen ketemu terus. Gitu. Orang kan jatuhnya kepengen ketemu kan ya. Kalau kamu sedang jatuh cinta kan rasanya itu hanya ingat kita ketemu saja. Maka keindahan, kenikmatan, kemudian itu hanya ketika ketemu, ketika menyebut. Ketika namanya disebut misalkan ya, kamu sedang cinta kepada Allah, itu langsung teratap. Misalnya sampean pas cinta karo Markonah, disebut Markonah, wah teratap. Liwat ngarepe Markonah teratap. Ya kan? Berbunga-bunga. Ini orang yang cinta Allah juga begitu. Ketika nama Allah disebut, ayat-ayat Allah dibaca, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat ini menambah keimanan, menambah kecintaan kepada Allah. Ya, roh kelambine, roh apane, wes, masya Allah. Ini orang yang jatuh cinta. Ini konsep mahabbah, di mana dia itu ya hidupnya untuk mencintai Allah. Mencintai Allah tadi. Minhu wa fihi wa lahu wa ilaihi. Yang difikirkan hanya Allah, yang dirindukan hanya Allah. Maka ketika mau sholat, mendengar adzan sholat itu saja, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajah, itu ketika beliau itu mendengarkan sholat itu hatinya berbunga-bunga, senang bukan main. Senangnya bukan main. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga begitu. Rasulullah SAW itu ketika sedang suntuk, ya namanya Nabi ya, kadang-kadang keluar sifat basyariahnya, banyak problem-problem basyariahnya muncul. Itu arih nih ya Bilal bis sholah. Bilal, hiburlah saya dengan sholat. Jadi sholat itu kan adalah waktu di mana kita itu bermunajat, berkomunikasi, berhadapan bertemu dengan Allah. Nah, ketika sholat itu keindahan luar biasa. Maka Kanjeng Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan ketenangan hatiku, kesenangan hatiku itu dijadikan ketika sholat. Pun niku tentunya jawaban saya kepada Mas Komarudin ini belum bisa memuaskan, tetapi setidaknya bisa memberikan arahan bahwa orang yang mencintai itu pasti orang yang menjadikan
yang dicintai sebagai tujuan, yang dicintai sebagai pusat perhatian. Nah, ketika kita mahabbah kepada Allah, maka jadikan Allah sebagai pusat perhatian kita, pusat kehidupan kita, pusat perputaran kehidupan kita. Coba terus nih. Wazulfa iladahi, dan semoga kitab ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Wa ayyuwaffiqa, dan semoga Allah memberikan taufik man waqafa alaihi, siapapun yang mempelajari kitab ini lil amali, untuk bisa mengamalkan, ya, bimuqtadahu, dengan isi kitab ini. Jadi ngaji kitab ini sampai khatam kitab Sulam Taufik, khatam mbok fahami, mbok hayati, mbok amalne tenanan, insyaallah dadi wali. Ya, insyaallah dadi wali Gusti Allah. Wes khatam kitab Sulam Taufik langsung dadi wali. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma tarakkiya bitawaddudi bin nawafil. Kemudian setelah kita mau mengamalkan yang wajib-wajib, kita naik. Kemudian mau mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah-ibadah sunnah. Karena begini, Allah itu sangat suka hambanya yang mau melakukan ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ada hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbau, sehingga aku mencintai dia. Jadi ada hamba Allah itu yang bisa mendapatkan cinta Allah dengan perantara ibadah sunnah. Ya tentunya setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Ibadah wajibnya dilakukan, kemudian ibadah sunnahnya dilakukan. Sholatnya ya sholat rawatib, ba'diyah maktubah, ba'diyah qobliyah. Kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat sunat-sunat dilakukan. Puasa demikian, tidak punya puasa Ramadan saja. Puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, punya puasa Arafah, puasa Tarwiyah, ya, puasa 6 hari dari bulan Syawal, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ini taqarrub bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah sunnah. Ya, berbagai macam ibadah sunnah. Ini hatta uhibbahu, sehingga karena dia tekun beribadah sehingga aku mencintai dia. Sebagai balasan aku mencintai dia, faida ahbabtu, ketika aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu, aku yang menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengarkan dengan pendengaran itu, wa basarahu, aku menjadi penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang dia bisa melihat dengan pendengaran itu, wa lisanahu, dan aku menjadi lesannya, alladzi yantiqu bihi, yang dia bisa bicara dengan lesan itu, wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, alladzi yabtishu bihi, yang dia memukul, melakukan pekerjaan dengan tangan itu, warijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengan kaki itu. Ini pengertiannya bahwa ketika orang itu dicintai Allah, semuanya akan dijaga. Matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, semua dijaga oleh Allah, sehingga anggota-anggota tubuh itu tidak melakukan kemaksiatan.
Artinya kuntu sam'au kuntu hafidhon li sam'ihi. Aku yang menjaga pendengarannya, aku yang menjaga matanya, aku yang menjaga telinganya, aku yang menjaga mulutnya, aku yang menjaga tangannya, yang menjaga kakinya, sehingga anggota-anggota tersebut terhindar dari kemaksiatan dan diarahkan, digunakan untuk beribadah. Artinya apa? Agar kita ini menjadi orang yang mencintai ibadah, mencintai Allah. Kemudian kita mudah untuk melakukan ibadah. Ini rentetannya ya diawali dengan kita melakukan ibadah. Ibadah sunnah kita latih. Nah, kemudian hal itu ketika sudah kita lakukan dengan mudawamah terus menerus istiqomah, maka akan menjadi karakter, tabiah warizah, karakter yang menancap. Maka yang santri itu ya kalau ketika menjadi santri, ya santri sak lawase. Santri sak lawase. Yes. Yo ketika nyantri seneng jamaah, kok ning omah ya seneng jamaah. Ketika jadi santri dekne ya seneng maca Quran, ya ning omah ya sregep maca Quran. Ya. Karena apa? Sudah kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yabsuru bihi wa lisanahu. Lisannya pun yang diucapkan ya selalu kata-kata yang baik. Ya enek alumni pondok terus mulai misuwe semakin fasih. Cak-cuk. Enggak ada. Pasti astagfirullah, subhanallah. Nah, itu aja. Karena apa? Lesannya sudah terbiasa dengan zikir. Anggota tubuhnya sudah terbiasa dengan ibadah. Nah, maka ketika dia sudah melakukan itu, liyahuza hubbahu wa walahu, dia akan mendapatkan cinta Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada sore hari ini. Dan mari kita akhiri dengan berdoa. Masih 10 menit ya? Oke, ini kan ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari ini, dari santri. Nggih, monggo. Oh ya. Bagaimana hukum meyakini wetonan? Biasanya kan kalau orang Jawa mau menikah atau menikahkan itu kan cari dino. Wetone apa? Oh Rebo Pahing. Kok musuhnya kok Jumat Kliwon? Oh ora cocok. Ya, itu bagaimana itu? Nah, ini harus kita pahami bahwa dalam Islam itu tidak ada ajaran semacam itu. Ya, dalam Islam tidak ada ajaran tentang wetonan, tidak ada. Ini kan yang yang terjadi di Jawa itu adalah tradisi. Maka yang harus kita lakukan itu harus membenarkan akidahnya, meluruskan akidahnya. Jadi yang penting itu kita tidak meyakini bahwa keberhasilan, kesuksesan, keselamatan berdasarkan hari. Oh nak dinane podo iki mesti sukses. Sing dadekne sukses yo mergo cocok dinane. Itu yang tidak boleh. Yang menjadikan kita, menciptakan kita, yang menjadikan sukses, yang menjadikan kita selamat, itu Allah, tidak selainnya. Itu yang harus diluruskan, keyakinannya harus diluruskan. Jadi bolehlah kalian itu memilih hari, memilih jodoh. Boleh, enggak apa-apa, boleh. Tapi itu keyakinannya jangan di hari itu. Wah aku ini mergo ben rabiku cocok dinane pas
Wah saiki rezekiku lancar.